Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah mulia di dunia dan semoga Allah sambung kemuliaan di akhirat, insyaAllah. Kita masih membahas tentang keutamaan atau fadilah yang didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Di pertemuan kita yang lalu, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahawa orang-orang yang bertaubat, maka Allah akan curahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi dengan berbagai keberkahan hidup. Allah akan turunkan hujan untuk menyuburkan tanaman dan kebunnya. Artinya Allah pelihara rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan ketakutan hidupnya, jadi tidak ada lagi kekeringan. Lalu bahkan orang-orang yang bertaubat dan beristighfar di atas taubatnya, mereka akan mendapatkan anak. Bagi yang belum diberi anak oleh Allah, maka ini salah satu kunci untuk mendapatkan rahmat dengan diberikan anak, yaitu memperbanyak istighfar di dalam taubat. Dan perlu kita ingat kembali bahawa istighfar tanpa taubat tidaklah bermanfaat apapun. Jadi kalau setiap hari kita ucapkan astaghfirullah tapi kemudian tidak pernah ingin bertaubat atau kembali kepada Allah dari semua maksiat, maka istighfar itu tidak berguna. Dan itu selayaknya seperti perkataan dusta, karena istighfar itu lambang kita memohon ampun lalu tidak mengulangi. Ada sedikit yang tersisa dari judul yang lalu, yaitu tentang curahan nikmat dan keberkahan dari Allah. Dalam surat Hud juga Allah sebutkan dalam surat Hud, dalam di ayat ketiga, kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma. Jadi Allah mengutip perkataan Nabi Hud, iaitu ketika beliau meminta kepada umatnya, beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, lalu bertaubatlah. Jadi setelah istighfar, iringilah istighfar itu dengan taubat. Maka apa janji Allah? Yumatti'akum mata'an hasana. Maka Allah akan memberikan engkau nikmat yang baik. Mata'an hasana itu artinya nikmat yang baik dalam keadaan yumatti'akum. Allah memakai fi'il mudhari', yaitu present tense, untuk menunjukkan terus menerus. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan, ila ajalin musamma, yaitu sampai kematian. Makanya ahli tafsir mengatakan orang taubat itu semenjak taubatnya dan dia tidak berusaha untuk kembali dalam kemunafikannya, artinya tidak berusaha kembali untuk melakukan dosa, betul-betul taubat, maka Allah akan mengirimkan kepadanya nikmat yang tidak putus-putusnya. Yumatti'akum mata'an hasana. Dan nikmat itu akan terus berlanjut di dunia sampai kematian.
lalu kemudian Allah sambung di alam barzahnya, Allah sambung di akhiratnya. Begitulah yang Allah berikan kelebihan kepada orang yang bertaubat. Maka cuba lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang taubat itu hidupnya langsung berubah total, ya. Dari kehidupan yang porak-poranda, Allah atur kembali dengan baik. Istri yang dulu bahkan mungkin meminta cerai atau melarikan diri darinya karena keburukannya, lalu kemudian Allah atur kembali. Anak-anaknya Allah atur kembali dengan baik, yang dulunya adalah anak-anak yang durhaka, menyakiti orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah taubat, Allah buat mereka kembali menjadi anak-anak yang saleh. Harta kita dulu ada gaji tapi tidak bermanfaat. Semenjak taubat, gaji tidak bertambah tapi manfaatnya bertambah. Dulu tidak ada waktu untuk menuju ke masjid-masjid Allah. Ketika bertaubat, maka Allah berikan nikmat, kita dekat dengan masjid, hati tenang, keadaan nyaman, ya. Itu maksud Allah. Sampai kapan? Sampai engkau mati, Allah tetap pelihara gaya hidup yang penuh dengan nikmat itu. Itu yang harus kita renungkan, sehingga kita tahu ternyata dari semua ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan bahawa kesejahteraan suatu bangsa itu tolak ukurnya adalah rakyatnya yang maksiat atau tidak. Karena kalau rakyatnya bermaksiat, maka Allah cabut semua keberkahan dan kenikmatan itu. Maka yang tersisa hanya kesusahan hidup. Jadi kita disibukkan dengan keadaan dunia kita yang benar-benar kacau balau. Kita dibingungkan dengan keadaan. Kita disakitkan dengan berbagai ketidakadilan. Jadi kita sibuk pikiran kita hanya untuk memikirkan kenapa kita kalau rakyat, ya, kita tidak dapatkan keadilan. Tapi kenapa pembesar suka-suka mengatur hukum itu, ya. Jadi kita disibukkan dengan itu, dan tidak ada yang bisa memecahkan permasalahan itu kecuali rakyat kembali bertaubat, taat kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalah begitu saja. Makanya sering sekali kita menyalahkan keadaan, kita salahkan pemimpin, kita salahkan ini, salahkan itu, padahal pemimpin itu terpilih karena maksiat kita, sehingga Allah pilihkan pemimpin yang akan menzalimi kita sendiri. Makanya Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Salah satu bentuk azab kepadamu adalah engkau dipilihkan Allah pemimpin yang zalim, lalu akan menzalimi dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau menzalimi dirimu sendiri dengan bermaksiat kepada aku. Maka tidak akan sejahtera bangsa dan negara selama penduduknya dalam keadaan suka melawan Allah, suka bermaksiat. Tidak akan pernah. Jangan mimpi, Pak. Jangan mimpi. Siapapun yang kita pilih, kalau negara ini 70% dikuasai oleh orang-orang yang suka bermaksiat atau rakyatnya suka bermaksiat, jangan mimpi keadaan berubah. Tidak akan. Namun coba kembali kepada Allah, pasti berubah. Nah, inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan taubat. Juga begitu juga sebaliknya, nikmat Allah peruntukkan kepada mereka yang betul-betul bertaubat dengan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Baik, kita sambung fadilah berikutnya. Ini karena orang taubat itu banyak sekali kelebihannya, Pak. Maka kita dapatkan dalam ayat, dalam hadis dibicarakan tentang keutamaan, kelebihan, keagungan yang Allah beri kepada orang-orang yang taubat. Nah, ini kan suatu rahmat Allah. Padahal orang taubat itu kan mantan maksiat. Seharusnya kan ada secuil yang disisakan Allah dari kemarahannya karena pernah melawan Allah. Logikanya begitu kan. Orang yang pernah menyakiti perasaan kita, kita akan maafkan, tapi tidak bisa kita hilangkan memori pahit yang pernah kita alami bersamanya. Tidak bisa. Tapi Allah bahkan tidak menyisakan sedikit pun
kenangan pahit itu bersama hambanya. Tidak pernah. Makanya Allah berikan kelebihan. Padahal itu hamba, bukan hamba yang taat dari awal, hamba yang khianat, hamba yang pernah menjadi munafik, hamba yang pernah bermaksiat, tapi kok tidak ada sedikit pun dendam Allah kepada yang taubat. Itulah hebatnya orang taubat. Ya. Maka fadilah berikutnya yang diberikan kepada orang-orang yang bertaubat adalah taubatnya menjadi penyebab dia didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Jadi taubat itu menjadi salah satu penyebab dia akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah dengan berbagai kebaikan. Dan ini dimaktubkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah memulai kalimat dengan iaitu para malaikat yang memegang atau yang membawa atau yang memikul arasy, alladzina yahmiluna al-arsha, dan wa man hawlah, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarannya. Artinya mereka ini satu tim yang diberikan tugas oleh Allah memikul arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, itu malaikat-malaikat itu yang senantiasa bertasbih memuji-muji Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali Allah ingin kasih tahu dulu tentang malaikat yang mendoakan orang-orang yang bertobat. Itu adalah malaikat pemikul arasy. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat pemikul arasy ini itu adalah malaikat-malaikat yang paling kuat, dan mereka termasuk malaikat-malaikat yang paling utama. Kita tahu bahawa malaikat ini tidak berkhianat, tidak bermaksiat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka tidak pernah melakukan apa yang dilarang Allah, dan mereka tidak pernah lelah, tidak diberikan rasa lelah oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Anbiya Allah sebutkan yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat-malaikat itu bertasbih setiap siang dan malam, la yafturun, tidak pernah lelah-lelahnya. Kalau kita sanggup tasbih 5 menit, setengah jam, kita lelah. Malaikat tidak. Maka apapun tugas yang diberikan Allah, tidak ada waktu mereka untuk istirahat, bukan karena tidak perlu istirahat, bukan karena tidak kuat, tapi memang mereka tidak perlu istirahat. Jadi malaikat-malaikat yang Allah sebut di dalam awal ayat ini adalah malaikat pemikul arasy. Dan untuk mengetahui betapa kuatnya malaikat-malaikat ini, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dengan melalui hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Jabir pernah menceritakan apa yang didengar oleh Nabi, dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Nabi untuk menceritakan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku. Artinya dia mau cerita ke sahabat yang lain tentang karakter atau fisik malaikat yang memikul arasy. Bagaimana modelnya, diceritakan sedikit kelebihannya. Apa? Innama baina syahmati uzuni ila atiqihi masirata 700 amin. Malaikat itu besarnya, kata Jabir, dan tentu dia mengabarkannya dari Rasulullah, malaikat itu besarnya
iaitu antara daging telinganya dengan atiq, dengan pundaknya, itu lebarnya sejarak 700 tahun perjalanan. Jadi antara daging ini dengan pundak ini, kita kan cuma 1 jengkal, Pak. Ada yang nggak sampai 1 jengkal ya. Malaikat pemikul arash saking besarnya antara daging telinga dengan pundak itu, untuk mencapai, kalau kita jalan dari daging ini ke pundak, itu 700 tahun perjalanan baru sampai ke pundak. Begitu besarnya malaikat pemikul arash. Ini yang disebutkan salah satu dalam hadis yang sahih. Lalu kemudian malaikat ini memikul apa? Arash. Sedangkan arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang paling besar itu arash. Dan kursi itu adalah salah satu fasilitas yang ada di arash. Sehingga ketika Allah menyebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kursi Allah seluas langit dan bumi. Lalu arash, kita dengarkan hadis. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi, lalu kemudian dalam banyak periwayat hadis, dan disebutkan dalam silsilah hadis as-sahihah, hadis ini sahih. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah. Apa yang didengar dari Rasulullah? Yaitu mal kursi fil arash, perbandingan besarnya kursi Allah dengan arashnya Allah, illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina dhahrai fulatin min al-ard, yaitu bagaikan satu gelang besi yang dicampakkan atau diletakkan di tengah-tengah fulat, iaitu padang Sahara yang luas. Jadi perbandingan besarnya kursi Allah dengan arash bagaikan gelang besi. Jadi gelang besi besi. Gelang yang namanya gelang itu kan cuma sebatas tangan pergelangan kita saja. Sebesar ini dicampak di tengah padang Sahara yang luas. Padang Sahara itu arashnya, kursi itu gelangnya. Bayangkan betapa besarnya arash Allah. Dan malaikat-malaikat itu ditugaskan Allah memikul arash. Ada para ulama yang menyatakan bahawa itu ibarat, arash itu ibarat ranjang, sedangkan kursi ini kursi itu ibaratnya tempat meletakkan kaki Allah. Dan jangan bayangkan kaki itu seperti kaki makhluk, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang bisa menyerupai Allah, dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi antaranya Ibnu Abil Al-A'is Al-Hanafi mengatakan bahawa arash itu bagaikan ranjang, sedangkan kursi tempat diletakkan kakinya Allah. Kira-kira begitulah ibaratnya. Dan arash itu, kata Ibnu Al-A'is, itu punya tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Nah, malaikat itulah yang kemudian itu berjaga-jaga, dan terus mereka berada di bawah arash untuk memikul arash. Apakah Allah tidak sanggup untuk membuat arash itu melayang tanpa harus dipikul? Itu tentu kita akan berfikir begitu. Sebenarnya Allah itu kalau menginginkan sesuatu itu tidak perlu malaikat. Innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah kalau menginginkan sesuatu cukup dengan mengucapkan kun, hanya kun, fayakunu, maka jadilah dia. Jadi kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, cuma kun saja. Allah bilang misal langit ini tidak ada tiang, tidak ada tiang dan bergantung, tidak perlu tiang, mudah bagi Allah, kun, selesai. Maka arash pun Allah bisa buat begitu. Lalu untuk apa Allah ciptakan malaikat? Sebenarnya hanya Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Bayangkan kalau jarak dari daging telinga ke pundak 700 tahun perjalanan, berarti bagaimana dari pundak ke pundak? Bagaimana dari pundak ke pundak?
kita jalan kaki 700 tahun lagi kita baru sampai. Begitulah luasnya pundak malaikat dari telinga ke pundak. Dan arasy itu berat. Makanya salah satu puji-pujian yang Allah suruh dalam hadis riwayat Muslim itu, Nabi sampai mengajarkan kalimat subhanallah wa bihamdi wa adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nabi menyebutkan maha suci Allah sebanyak-banyaknya pujian, sejumlah makhluknya yang ada, lalu sejumlah keridhaannya, lalu kemudian wazinata arsyih, dan seberat arasnya. Jadi kita kalau salah satu cara memuji Allah melakukan jam'ul jawami', mengumpulkan semua kebesaran untuk mewakili puji-pujian kita. Kita nggak sanggup Pak, makhluk kita ini lemah, kita ini nggak sanggup mulut kita memuji Allah 24 jam, bahkan 1 jam pun tak sanggup. Maka Nabi mengajarkan cara puji Allah agar pahalanya berkali lipat di luar perkiraan kita, bahkan itu dengan mentamsilkan, membandingkan atau mengibaratkan tasbih itu sejumlah apa yang paling berat, paling luas ya. Maka salah satu caranya adalah ucapkan tasbih dengan memakai tamsilan, ya Allah aku bertasbih kepadamu, memujimu seberat arasmu ya Allah, seberat arasmu. Jadi kalau sudah ditamsilkan aras oleh Nabi, aras itu paling berat. Jadi kita ingin mengatakan seberat itulah aku ingin memujimu, cuma aku tak mampu ya Allah untuk mengulang-ulang kalimat itu. Jadi ini menunjukkan apa? Aras itu berat, dan inilah yang dipegang oleh malaikat-malaikat Allah. Berapa jumlah mereka? Di dalam surat Al-Haqqah disebutkan, Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha, yaitu malaikat-malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Jadi yang berada di penjuru-penjuru langit, di antara mereka ada yang memikul arasy, jumlahnya 8. Jadi 8 apa? Itu yang tidak disebutkan oleh Allah. Maka ahli tafsir mengatakan bisa jadi maksud Allah 8 malaikat, 80, 800, 8.000, 8 juta, 8 miliar, 8 triliun. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu ya, karena yang menjaga neraka Allah sebutkan 9. Apakah cuma 9 orang? Tidak. 9 malaikat? Tidak. Para ahli tafsir menyebutkan Allah sengaja memberi ibarat yang tidak diperjelas supaya orang-orang sadar takjub terhadap kekuasaan Allah. Maka bisa jadi 8 triliun malaikat penjaga arasy, pemikul arasy. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita tahu setelah kita masuk surga. Kalau di neraka kita nggak tahu, karena penduduk neraka nggak boleh melihat kenikmatan sedikit pun. Neraka itu alaihim mu'sadah, ditutup. Jadi jangan fikir neraka itu kita berada di dalamnya, mata kita bisa melihat keindahan di atas. tidak. Neraka itu mu'sad, ditutup. Jadi kita ditutup dalam satu jahanam yang besar. Di atasnya ada penutup. Bayangkan asap tak keluar, keadaan di dalam gelap gulita, nggak ada pemandangan sedikit pun yang indah di dalamnya ya. Itu penduduk neraka. Maka jangan bercita-cita untuk masuk ke neraka, dan jangan coba-coba melawan Allah walaupun sekecil apapun dosa yang kita ulang-ulang. Hari ini orang begitu berani melawan Allah, lalu mengira neraka itu tidak ada apa-apanya, padahal Nabi mengatakan 70 kali lipat api neraka lebih panas dibandingkan api dunia. 70 kali lipat. Bapak Ibu, kita di dunia jangankan membakar kulit kita dengan api, kita makan bakwan yang baru dimasak saja, bakwan Pak, risolah temannya bakwan, baru dimasak, diambil dari penggorengan, coba langsung masukkan ke mulut, itu saja Pak, kita sudah keluar masuk tu risol, kita embus lagi, sudah terbakar lidah, lalu kemudian termuntahkan. Itu baru bakwan risol yang panas. Ini sok-sok keren
ya, mencoba-coba untuk melawan Allah masuk neraka dengan bakwan saja lalu orang enggak mikir. Makanya kesombongan hari ini merajalela, merasa bahawa neraka tak ada. Ya. Jadi ketika menghancurkan hidup orang, menipu orang, dia enggak mikir ini efeknya neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang mau dikasih tahu di sini di awal, bahwa Allah ingin mengatakan yang mendoakanmu wahai orang yang bertobat, itu bukan malaikat biasa, tapi malaikat yahmilunal arsh, malaikat pemikul arsh. Jadi mereka sambil pikul arsh itu, mulutnya tak berhenti-berhenti memuliakan, mendoakan orang-orang yang taubat. Bayangkan Pak. Ya. Jadi ini yang Allah sebut ya, di dalam kalimat pertama dari ayatnya ya, yang kita bacakan tadi. Nah kemudian apa yang mereka minta kepada Allah? Jadi mereka ini bertasbih terus. Apa yang mereka minta? Yang pertama, jadi ada 5 permintaan mereka, ada 5 doa mereka untuk orang yang bertaubat. Sampai 5 permintaan Pak, 5 doa mereka memohon untuk ke orang yang bertaubat ya. Yang pertama, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu ya. Jadi Allah menyebutkan malaikat itu memohon ampun. Yastaghfirun, mereka memohon ampun. Bahasanya dipakai kembali dengan fi'il mudhari'. Jadi bukan past tense tapi berketerusan ya. Present tense ya, itu berketerusan, terus-terusan. Jadi bukan sekali ucap. Kita akan doakan orang sekali. Nanti kapan kita teringat lagi sama orang itu? Ketika kita dapat parcel di hari raya berikutnya, baru kita doakan lagi, ya Allah ampunkanlah dia, memudah rezeki, kan begitu. Malaikat hendak setiap waktu terus-terusan mereka mohon apa? Yang pertama mereka mohon diampunkannya orang-orang yang beriman dan bertaubat. Makanya wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mengatakan apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh ilmumu, rahmatmu ya, seluas apapun ya Allah. Dengan rahmat dan ilmumu itu ya Allah, faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Udah mereka yang sibuk, orang taubat Pak, ada terus-terusan minta ampun. Ini kita udah taubat nih ya, udah nggak ambil lagi kredit di bank, nggak ambil lagi, udah taubat nih, betul udah taubat. Kemudian kita nggak ambil lagi sendal orang keluar dari masjid, nggak ambil lagi. Lalu kita tidak lagi menipu orang dengan mencari-cari jamaah di masjid, pura-pura duduk letoi-letoi di tiang masjid, lalu mengatakan bahawa long hanapeng, istri saya begini, lalu saya belum makan, padahal penipu. Salat hanya untuk menggait kelembutan hati para jamaah, maka paling mudah kita ditipu karena kita orang salat. Kita dilembutkan hati oleh Allah. Pantang lihat orang yang menangis kita beri, padahal penipu Pak. Duduknya di tiang-tiang masjid, orang lain sudah selesai dia duduk. Ini bukan bermakna yang duduk tiang masjid penipu. Ini maksudnya duduknya nggak habis-habis, duduk tunggu-tunggu orang. Nah, alhamdulillah setelah dengar 2 kali pengajian, 3 kali, dia tobat, nggak berani lagi nipu-nipu, tidak berani bilang lagi begini dan begini. Adakah, pertanyaannya, adakah orang tobat yang terus-terusan istighfar? Ada Pak. Paling kita mengikuti Nabi, paling hebat kita istighfar dengan sayyidul istighfar, yaitu disuruh pagi sekali, malam sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya ya, itu sayyidul istighfar berdasarkan hadis yang sahih. Itu yang ucapkan pagi, meninggal sebelum maghrib, Allah ampunkan semuanya. Yang meninggal setelah maghrib, kalau dia ucapkan itu waktu maghrib, sehari 2 kali saja kata Nabi ya, yang ucapkan maghrib, meninggal sebelum subuh, Allah ampunkan segala-galanya. Paling itu kekuatan kita. Yang duduk terus-terusan astagfirullah, astagfirullah, nah ada Pak. Paling 50 kali sudah tertidur.
Istighfar berikutnya sudah dalam mimpi. Orang yang taubat saja sudah tertidur, nggak mikir lagi tentang alah mau Allah ampunkan dosa. Malaikat begitu tahu orang ini taubat, pemikul-pemikul arasy ini yastaghfirun, lalu mengatakan faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunkanlah orang yang taubat, ya Allah ampunkanlah, terus-terusan. Sedangkan doa malaikat terijabah. Itu doa makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, sedangkan kita dihalangi ijabah kita dengan berbagai perkara. Bisa jadi kedurhakaan pada orang tua, tak terima doa. Bisa jadi dalam tubuh kita ada harta haram, enggak diterima, permintaan enggak diterima. Tapi malaikat, Masya Allah, menyempatkan waktu sambil bertugas memikul aras, memohon ampun kepada Allah. Seluas apa mereka mohon ampun? Ya Allah, seluas rahmatmu, seluas ilmumu, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Ini kelebihan. Makanya orang taubat itu, Pak, tidurnya didoakan malaikat. Dia main bola setelah taubat, dulu pakai celana pendek, setelah taubat tidak pakai celana, itu lebih bahaya lagi. Setelah taubat dia mulai pakai celana training panjang, kadang-kadang dia main dengan kain sarung. Dulu mainnya Masya Allah sikit-sikit celana pendek, dayung sepeda dari Laut Semawe ke Laut Semawe, situ aja maksudnya, celana pendek, seakan-akan ini adalah pekerjaan yang dibolehkan. Tapi setelah dia tahu, dia tidak lagi lakukan. Dia masih tetap dayung sepeda setiap sore. Dalam dayungannya 1 jam setengah 2 jam, malaikat pemikul aras memohon ampun, ya Allah taubat, mohonlah ampun ke dia, mohonlah ampun ke dia. Itu hebatnya orang taubat, Pak. Didoakan terus-terusan oleh malaikat yang kita tidak sanggup melakukannya. Ini baru 1 dari 5 permintaan, dan waktu tinggal 4 menit lagi. Itu baru 1 yang Allah sebutkan permintaan malaikat untuk orang taubat. Dan ini hal gaib. Kita tidak bisa mempercayai hal gaib kecuali dikabarkan oleh yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, atau perwakilannya di dunia, itu para nabi. Jadi kita nggak bisa percaya dongengan yang gaib tanpa mengutip kalimat dari yang maha benar, yaitu Allah, atau perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada ceramah-ceramah banyak dongeng yang gaibnya, tapi tidak bisa menampakkan mana sandarannya, maka orang itu adalah pendusta, apalagi membawa nama Nabi padahal nggak benar. Saya mungkin pernah cerita sama Bapak, ada satu tempat pengajian, Pak, itu mengatakan apa? Hari kiamat itu Kaabah naik ke langit, lalu berpeganganlah orang-orang mukmin di kain Kaabah. Jadi semua kita bergelantungan, bergelantungan di bawah kain Kaabah, terangkat ke langit. Jadi di waktu pengajian itu ada salah satu jamaah nanya, mohon maaf, itu yang tadi dicerita tentang orang berpegangan pada kain Kaabah nanti semua terbang ke langit selamat waktu kiamat, itu boleh tahu nggak hadisnya atau ayatnya? Apa jawabannya, Pak? Ini saya cerita, yang cerita ini jamaah ikut pengajian itu. Jawabannya, kalau mau tahu, ngaji kat saya 20 tahun, kata dia. Menyo kena tepanya kabut lagi elong 20 tahun. 20 tahun aja nggak tahu dalilnya. Itu cerita dongeng yang dibangun. Bicara gaib itu baru bisa dipercaya ketika menyandarkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan waman ahsanu minallahi qila, ada yang lebih baik perkataan dari Allah? Ada? Nggak ada. Kita bisa berbohong, Pak, tapi Allah tidak pernah berbohong. Makanya ini kelebihan pertama, bahwa malaikat memohon-mohon kepada Allah untuk mengampunkan orang-orang yang bertaubat, lalu ditutup dengan kalimat, ini baru 1, nanti 4 lagi kita sambung, Pak. Lalu malaikat menambahkan kalimat wattaba'u sabilaka, juga ampunkan ya Allah orang-orang yang setelah taubat beriman, setelah taubat dia mengikuti jalanmu ya Allah, wattaba'u sabilaka. Jadi ini permintaan pertama, juga termasuk orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Allah. Jalan mana? Jalan Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau ridai dengan berbagai nikmat-Mu ya Allah. Dan apa jalan itu? Minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasyuhada wassalihin,
Jadi inilah orang yang akan dimuliakan Allah di hari kiamat nanti, ya, iaitu orang-orang yang bertaubat. InsyaAllah kita sambung, ada 4 permintaan lagi dari malaikat di minggu depan, insyaAllah kita akan mengetahuinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.